Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Uh, Kalau ada yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Dan kalau ada yang lagi patah hati, semoga hatinya bisa pulih kembali. Amin. Oke teman-teman, perkenalkan, nama saya Didit dari channel Didit Mas Hanafi. Di vlog saya kali ini, saya akan sedikit menceritakan tentang pengalaman percintaan saya dan sedikit memberikan atau membagikan tips agar teman-teman bisa langgeng terus bersama pasangan. Oke teman-teman, sebelum saya bercerita, saya mau tanya dulu, apakah di sini ada yang pernah menyakiti ataukah disakiti? Kalau ada nanti di komen saja ya, di kolom komentar. Nanti kita akan curhat sama-sama ya di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi saya akan sedikit membedakan arti dari menyakiti dan sakiti. Dari dua kata ini, menyakiti sama disakiti. Ya. Kalian lebih pilih yang mana? Kalian lebih pilih menyakiti ataukah lebih pilih disakiti? Pasti kalau dari kedua kata ini tidak ada yang teman-teman pilih ya. Mungkin. Kalau saya ya, teman-teman pribadi ya. Kalau saya itu lebih memilih disakiti daripada menyakiti. Pasti teman-teman langsung bingung dan langsung berpikir, kok mau disakiti? Ya. Jadi begini teman-teman, dari kedua kata ini saya sudah pernah mengalaminya, dari saya menyakiti sampai saya balik disakiti. Jadi teman-teman, saya sedikit bercerita. Saya pernah pacaran kurang lebih 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan, mungkin ya waktu yang pendek ya. Mungkin waktu yang pendek. Jadi 2 bulan yang pertama itu, teman-teman, 2 bulan yang pertama itu hubungan saya itu dan pacar saya itu berjalan ya bisa dibilang sangat baik ya. Komunikasi lancar, terus setiap saya ajak jalan pasti tidak pernah menolak ya. Entah apa yang ada di pikiran saya ya. Entah apa yang ada di pikiran saya, tiba-tiba saya sudah tidak mau lagi menghubunginya. Tiba-tiba saya sudah tidak mau lagi menghubunginya. Ya istilahnya kayak eh, sudah hilang apa ya tentang dia ya. Maksudnya ya mungkin teman-teman bisa berpikir sendiri. Dan sudah tidak mau lagi ajak dia jalan. Padahal dia itu sangat baik sekali, teman-teman ya. Sangat baik sekali. Dan teman-teman mau tahu kenapa saya bisa berubah begitu ke dia? Ya. Jadi semua itu dikarenakan orang yang ketiga. Mantan ketiga. Saya ketahuan memiliki perempuan selain dia. Ya, istilahnya ya selingkuh. Memang kalau dalam satu hubungan itu
kalau dalam satu hubungan itu sudah dimasuki orang yang ketiga, mau dia cowok atau dia cewek, pasti hubungan akan hancur. Pasti hubungan akan hancur. Kalau menurut teman-teman, pasti benar ya. Jadi janganlah. Ya. Kalau misalnya ada yang sekarang lagi menjalani hubungan begitu, ya nggak usah lah. Istilahnya ya, kita kita pakai hati ya. Maksudnya jangan ikut, karena ini pengalaman saya teman-teman, karena pengalaman saya. Jadi kalau ada yang begitu, ya rubahlah sifatnya. Ya, mungkin yang teman-teman sakiti itu betul-betul yang memang mencintai teman-teman, maupun dia laki-laki ataupun dia perempuan. Yang bikin begitu ya, yang maksudnya yang menjalani hubungan begitu. Jadi saya berharap ya, saya kalau bisa kesimpulan ya berubahlah ya teman-teman. Karena ini pengalaman saya pribadi. Kemudian teman-teman, seiring berjalannya waktu, ya, saya melakukan begitu. Pacar saya itu mengetahui semuanya, ya, dan dia langsung mengambil keputusan untuk meninggalkan saya. Sebenarnya saya merasa bersalah, teman-teman. Saya bersalah sekali mempermainkan perempuan yang sangat baik demi perempuan yang belum kita tahu dia baik atau tidak ke kita. Bukan cuma ke kita, ke orang tua kita juga, ke keluarga kita. Dan saya langsung berpikir, setelah dia bilang mengakhiri semuanya itu, saya langsung berpikir, semua sudah terjadi. Ya, semua sudah terjadi. Semua sudah lewat. Tidak akan mungkin balik lagi. Ya, dan setelah itu, setelah dia melepaskan, saya ikhlas dan saya coba jalani bersama yang baru ini. Ya. Saya jalani bersama yang baru ini. Ternyata yang baru ini orangnya tidak sama seperti yang pacar saya sebelumnya. Ya. Yang sekarang ini orangnya cuek. Setiap saya hubungi, dia jarang sekali meresponnya. Ya. Memang kalau dalam satu hubungan itu, teman-teman, dalam satu hubungan, kalau komunikasi tersendat-sendat, ya, itu pasti teman-teman, pasti akan hancur. Ya. Percaya sama saya. Dan suatu ketika saya mendapatinya bersama orang lain. Seperti waktu pacar saya sebelumnya mendapati saya bersama dia. Ya. Dari saya pun gimana ya teman-teman, setelah dia dapati itu, saya pun langsung terdiam. Dan saya setelah mengetahui dia begitu, saya langsung diam dan saya perlahan menjauhi dia, ya teman-teman. Saya perlahan menjauhi dia dan saya pun mulai berpikir, ternyata kalau kita menyakiti orang yang baik dan betul-betul mencintai kita, maka kita akan merasakan hal yang sama seperti orang yang kita sakiti sebelumnya, ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman, jangan pernah menyakiti
orang yang betul-betul sayang kita. Karena apa teman-teman? Ya, karena apa? Karena karma dari orang yang disakiti, ya, dari karma dari orang yang disakiti itu lebih pedih rasanya. Ya. Jadi teman-teman bisa bisa bayangin sendiri ya, bagaimana pedihnya kalau misalnya teman-teman ada yang pernah disakiti, bagaimana rasanya hatinya hancur disakiti ya. Begitu teman-teman maksud saya. Oke teman-teman, jadi itulah sedikit hmm, cerita ya, cerita tentang saya, tentang pengalaman saya, cerita tentang pengalaman saya dalam menjalani hubungan. Jadi kalau menurut saya, kenapa saya lebih memilih disakiti daripada menyakiti? Karena orang yang disakiti itu lebih pedih rasanya teman-teman. Teman-teman bisa bayangin sendiri kalau ada yang pernah disakiti. Oke teman-teman, jadi itu sedikit lah cerita dari saya. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit membagikan tips ya. Saya akan membagikan tips agar hubungan langgeng dan harmonis. Jadi teman-teman ya, yang pertama itu menjalin komunikasi yang baik, teman-teman. Menjalin komunikasi yang baik. Jadi dalam satu hubungan itu berkomunikasi dengan pasangan itu merupakan hal yang utama ya dalam menjaga hubungan tetap langgeng. Tanpa adanya komunikasi, ya, tanpa adanya komunikasi yang baik, maka akan banyak terjadi selisih paham dan percekcokan antara Anda dan pasangan. Jadi, sempatkan waktu menghubungi pasangan dan memberinya perhatian. Selain itu, komunikasi pula mengenai hal-hal apa saja yang Anda rasakan atau yang Anda pikirkan. Ya. Begitu juga sebaliknya, agar lebih saling memahami. Terus yang kedua, saling percaya satu sama lain. Ini yang lebih penting lagi teman-teman ya. Kepercayaan menjadi salah satu kunci hubungan yang langgeng. Ketika saling percaya, ya, dengan pasangan, maka Anda tidak akan diliputi rasa curiga, ya, dan berburuk sangka sehingga hati terasa lebih tenang. Ya. Kalau misalnya kita saling percaya, hati kita itu merasa lebih tenang. Hal ini juga membuat hubungan Anda dengan pasangan senantiasa baik-baik saja. Pastikan pula untuk tidak memberi atau mendapat janji manis, ya, janji manis. Karena kepercayaan merupakan suatu hal yang mahal harganya. Terus yang ketiga, tunjukkan rasa sayang. Ya, tunjukkan rasa sayang. Bagi setiap orang mungkin saja berbeda-beda. Ada yang dapat mengutarakannya secara langsung, ya, maupun menunjukkannya secara tindakan. Bagaimanapun caranya, hal tersebut bisa memberikan hubungan yang lebih awet. Ya. Anda dapat memberinya perhatian-perhatian kecil, ya, perhatian-perhatian kecil, seperti mengingat terjadi, ya, membuatkan makanan kesukaannya dan lain-lain. Membuatkan makanan kesukaannya itu, ya, kalau misalnya masih dalam sementara menjalani hubungan pacaran, ya, kalau misalnya kita ada niat ya untuk seorang itu juga pentingnya mengetahui masakan-masakan apa yang disukai oleh pasangannya, ya. Begitu juga kalau misalnya orang yang sudah menjalani hubungan pernikahan, ya, itu lebih penting lagi, ya teman-teman. Terus yang keempat, saling mendengarkan keluh kesah. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah apa, ya, ada masalah-masalah kecil pun,
ataupun masalah besar, ya, itu saling menceritakan dan saling mendengarkan. Ya. Ketika ada masalah, sebagian pasangan malah berdebat dan tak ingin saling mendengarnya. Ya. Padahal keduanya sama-sama ingin dipahami. Jadi berusaha untuk saling mendengarkan tentang apapun yang menjadi keluh kesah satu sama lain. Dengan mendengarkan, Anda juga akan lebih memahami apa yang dirasakan dan apa yang dibutuhkan oleh pasangan. Ya teman-teman. Terus yang berikut, bersikap bijak dalam menghadapi konflik. Nah, ini lagi yang lebih penting, ya. Bersikap bijak. Ya. Walaupun ada konflik-konflik apa, jangan langsung mengambil keputusan. Setiap pasangan mungkin menyelesaikan konflik dengan cara yang berbeda-beda. Ya. Namun, pastikan hal tersebut tidak dibiarkan terus berlanjut untuk waktu yang lama. Ya. Berdiskusi, meminta maaf, maupun meminta waktu untuk menenangkan diri terlebih dahulu, ya, menjadi hal yang tepat untuk dilakukan. Bersikap bijak dalam menghadapi masalah dan membuatnya segera tuntas. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah, jangan langsung mengambil keputusan-keputusan yang dia dalam tanda kutip ya menghancurkan hubungan. Ya. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah, kita saling diskusi, terus cari solusi, ya, selesaikan baik-baik, itu yang lebih bagus untuk dalam sebuah pasangan. Ya. Terus yang berikut, lakukan hal yang menyenangkan bersama. Contoh, ya, rasa jenuh dan bosan menjadi hal yang lumrah dalam suatu hubungan. Jadi kalau misalnya dalam satu hubungan itu kita memang kalau dalam satu hubungan itu berjalan, kalau misalnya hubungan berjalan masih waktu yang lebih tepat, ya mungkin dirasakan. Tapi kalau yang sudah bertahun-tahun, ya kalau sudah bertahun-tahun pasti akan merasakan jenuh. Ya. Jadi rasa jenuh dan bosan bisa menjadi hal yang lumrah dalam suatu hubungan. Ya. Namun jika dibiarkan berlarut-larut, maka bisa menyebabkan perpisahan. Hal tersebut dapat dipicu oleh kurangnya waktu dan momen menyenangkan yang dihabiskan bersama. Ya. Jadi kalau misalnya dalam hubungan itu, ya coba kita berbuat yang bisa menyenangkan satu sama lain. Ya. Oleh sebab itu, lakukanlah hal-hal yang menyenangkan bersama pasangan, seperti berlibur, nonton film favorit, nonton di laptop atau di bioskop. Ya. Terus kalau misalnya acara-acara yang ya kayak tukar-tukar kado dan lain-lain, teman-teman. Itu kenapa kita harus lakukan itu? Karena agar hubungan tetap terasa istilahnya terasa ya seperti berbunga-bunga. Karena kita kita dalam menjalin hubungan itu bisa menentukan hal-hal yang bisa menyenangkan pasangan kita. Ya. Tak ada salahnya meminta pasangan untuk menghabiskan waktu berdua. Ya. Jadi luangkanlah waktu. Ya, luangkanlah waktu. Kalau misalnya si perempuannya lagi sibuk atau laki-lakinya lagi sibuk, ya kita cari waktu berdua, menghabiskan waktu dan saling tukar-tukar pikiran agar supaya berjalannya hubungan itu tidak terasa teman-teman, tidak terasa bosan. Terus yang berikut, sisipkan candaan-candaan sedikit, ya. Sisipkan candaan-candaan sedikit ke pasangan. Jangan hanya selalu serius, sebab ada kalanya hubungan juga memerlukan suatu hal yang terlucu, ya. Suatu hal yang lucu. Terlalu serius bisa membuat hubungan monoton dan cepat jenuh.
Oleh sebab itu, siapkan candaan-candaan dalam obrolan ringan yang dapat membuat Anda semakin dekat dengan pasangan. Ketika membuatnya tertawa, maka Anda juga telah membuat hatinya senang dan lebih dekat dengan Anda. Terus kan teman-teman, yang terakhir, usahakan berikan apresiasi meskipun pada hal yang kecil. Meski terlihat sepele, namun memberi apresiasi pada pasangan sangatlah penting untuk menjaga hubungan tetap langgeng. Sebab setiap orang tentu merasakan senang. Setiap orang itu tentu merasa senang jika dihargai dan dicintai. Anda dapat memberi apresiasi mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti berterima kasih atas apa yang dia lakukan untuk Anda, atau bahkan pada hal-hal besar seperti pencapaiannya dalam pendidikan atau karir. Hal ini dapat memberi pengaruh positif bagi Anda dan pasangan, ya teman-teman. Jadi itulah tadi sedikit ya beberapa beberapa tips ya hubungan agar hubungan bisa terus langgeng ya dan harmonis. Jadi teman-teman, untuk vlog saya kali ini menceritakan tentang pengalaman percintaan saya, dan sedikit memberikan beberapa tips agar hubungan bisa berjalan langgeng dan harmonis. Jadi teman-teman, itulah dulu vlog saya pada malam hari ini ya. Nanti saya akan membagikan lagi vlog-vlog berikutnya ya. Entah apa ceritanya nanti tunggu saja ya. Sebelum saya mengakhiri vlog saya ini, saya mohon teman-teman bisa mensupport channel saya ya, channel Didik Masa Mati ya, agar bisa memberikan video-video yang membangun ya, yang baik dan yang ataupun bisa memberikan motivasi terbaik untuk teman-teman. Jadi saya mohon dukungannya untuk subscribe, share, like, dan komen apabila ada hal-hal yang atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan dari teman-teman. Oke, teman-teman, saya pamit. Nanti kita berjumpa lagi di vlog saya selanjutnya. See you the next vlog.